Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita berjumpa lagi melalui Gema. Dan dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan hal ini yang seringkali saya jumpai pertanyaan-pertanyaan dalam jemaat atau mungkin dalam komunitas kita. Seringkali orang berkata begini, apakah Tuhan masih ada atau apakah Tuhan itu adil? Pertanyaannya mungkin agak nyeleneh, tetapi ini membutuhkan satu jawaban yang harus dijawab secara masuk akal dan punya pengertian yang mendalam tentang sesuatu yang ilahi ini. Untuk itu mari sama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Saudara perhatikan ayat ini. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa pada hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Kalau kita membaca sepintas ayat ini tanpa kita mengerti secara mendalam atau tanpa pewahyuan dari Tuhan, maka seolah-olah jawabannya adalah seolah-olah Tuhan merencanakan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Benar nggak saudara ya? Kenapa hari mujur itu ada, tetapi juga Tuhan kenapa ciptakan hari malang atau sesuatu yang tidak enak yang akan terjadi dalam hidup kita? Kita harus melihat dari sisi Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Ayat ini merupakan tulisan dari seorang yang penuh dengan hikmat Tuhan yang namanya Salomo. Salomo ketika dia hidup di dalam dunia ini, dia memperhatikan segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Dan dia memberi kesaksian dan dia tuliskan bahwa pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah. Artinya apa? Dari pengalaman kehidupannya, Salomo sedang mengetengahkan atau menyodorkan sesuatu bahwa jangan lupa bahwa hari malang itu nilainya katanya sama seperti hari mujur. Jadi dia memberikan satu statement ini, hari malang itu dijadikan Allah supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Artinya Salomo mau memberikan sesuatu yang ke depan ini, bahwa manusia itu rapuh. Hidup hanya untuk hari ini, jangan terlalu berpikir sampai menjauh ke depan. Artinya jangan sampai melebihi sesuatu yang di luar jangkauan kita. Karena sesungguhnya hari depan adalah hari di mana Tuhan merencanakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Bukankah juga Yesus berkata kepada para pengikutnya ketika itu, hiduplah untuk hari ini. Kesusahan sehari, Alkitab katakan dalam kitab Perjanjian Baru, kesusahan sehari biarlah itu cukup untuk sehari. Karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Itu poinnya sebenarnya. Jadi bukannya karena Tuhan tidak adil atau Tuhan tidak ada, tetapi hari malang dijadikan Allah, kata Salomo, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Artinya masa depan itu masih misteri ilahi. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan, kita butuh perlindungan Tuhan, kita butuh guidance dari Tuhan, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Dan Tuhan itu selalu adil bagi kita, karena Dia bukan hanya Tuhan, tetapi juga Dia adalah Bapa bagi kita semua. Bapa akan selalu membuka tangannya bagi kita, bagi anak-anaknya yang selalu datang padanya, dan Dia tidak pernah membuang saudara. Asalkan kita mengerti kehendak Tuhan, maka Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk mengerti kebenaran ini. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, Engkau membukakan sesuatu yang baik Tuhan. Kalau selama ini mungkin kami salah mengerti bahwa seringkali kami berkata dalam hidup kami bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adil. Kenapa kami harus mengalami kesusahan? Kenapa kami harus mengalami penderitaan? Kenapa kami harus mengalami sesuatu yang tidak enak? Ajari kami Tuhan untuk hidup di masa ini, di hari ini. Karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Dan Tuhan ada di depan sana, di waktu yang akan datang. Biarlah kami hidup untuk hari ini. Biarlah kami tidak melewati batas-batasan yang sesuatu yang ilahi dalam kehidupan. Supaya kami menggantungkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Hidup kami sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Kalau bukan Tuhan yang menolong kami, maka kami binasa.
Hidup kami bergantung kepadamu Bapa. Bicara terus lewat kebenaran firman-Mu, lewat roh-Mu, supaya kami mengerti sesuatu yang ilahi, tidak akan pernah bisa diukur dengan jasmani, dengan pikiran manusia yang sangat terbatas. Tolong kami Tuhan, biar kebenaran-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.